Malam, malam, malam. Bang Firdaus, gimana nih Bang Firdaus? Sehat? Apa kabarnya? Apa Kabarnya? kabarnya? Sehat, sehat, sehat. Sehat Bang Firdaus. Bang Firdaus gimana nih? Melihat polemik isu jasa Joko Widodo nih Bang. Dari tanggapan, dari sudut pandangnya Bang Firdaus. Sebenarnya sih isu ijazahnya Pak Jokowi ini kan dari awal saya sudah bilang. Saya udah bilang dari awal sama tim dari saya sayangkan tindakan dari tim kuasa hukumnya Pak Jokowi. Kenapa? Karena tidak menggunakan undang-undang yang berlaku untuk imunitas seorang presiden atau mantan presiden. Jadi mereka udah salah langkah kalau menurut saya, karena mengambil inisiatif dengan membiarkan Pak Jokowi diperiksa di Polda atau di Mabes. Karena kalau sudah mulai pemeriksaan, sama seperti membuka gerbang atau celah respon CS untuk mengorek-ngorek dan mengoyak-ngoyak Pak Jokowi. Kan saya sudah bilang tadi. Kalau respon CS ini kan, kalau ijazah ini nggak selesai, larinya ke skripsi. Skripsi nggak selesai, orang-orang ini orang-orang jahil yang memang harus diberikan keputusan yang tegas, tapi berdasarkan undang-undang, bukan keputusan tegas berdasarkan mau gue gitu loh. Makanya saya bingung kemarin ketika Yakub Hasibuan atau Otto Hasibuan membiarkan atau menggiring Pak Jokowi untuk diperiksa di Polda Metro Jaya. Sebenarnya itu hal yang keliru. Apalagi alasan mereka katanya agar benar-benar Pak Jokowi bisa menggugat balik atau melapor balik ke respon CS atau Roy Panci CS. Nah, ketika Polda bilang itu tidak benar tuduhan respon, maka mereka bisa dipersalahkan misalnya kan gitu. Itu sebenarnya hal yang keliru. Sebenarnya tanpa Pak Jokowi diperiksa pun ada beberapa undang-undang dan pasal-pasal yang tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan lain-lainnya. Itu yang bisa dijadikan acuan agar seorang presiden atau mantan presiden tidak bisa diperiksa. Apapun dalilnya. Karena mantan presiden dan presiden sendiri atau pejabat publik demi kepentingan umum itu wajib dikesampingkan prosesnya. Baik pidana maupun perdata. Nah hari ini saya bingung ketika senior saya Bung Otto Hasibuan atau adik saya atau rekan kami Yakub Hasibuan membiarkan Pak Jokowi itu diperiksa. Makanya saya bilang bagaimana nalar hukumnya. Seorang profesor kok bisa menggiring Pak Jokowi untuk diperiksa. Sementara undang-undang dengan tegas di dalam garis-garis besar haluan negara, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7A ayat 7 menjelaskan bahwa seorang kepala negara atau presiden atau mantan presiden itu tidak bisa diperiksa demi kepentingan umum. Apalagi yang dibahas masalah ijazah Pak Jokowi yang sudah terbit sejak tahun 1985 dan itu sudah diakui oleh UGM. Artinya, kalau sejak tahun 1985 ijazah yang dikatakan ini palsu sudah beredar dan sudah dijadikan alat untuk mendaftarkan diri ke KPU, sudah menjadi wali kota 2 periode, gubernur setengah periode, presiden 2 periode, itu ada masa kadaluarsa perkara. Di dalam pasal 77 dan pasal 79 KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, itu dijelaskan secara gamblang. Masa kadaluarsa ketika kita dituduh menggunakan ijazah palsu dengan ancaman hukuman 6 tahun ya atau lebih, maka tuntutan itu apabila sudah lewat maka dianggap kadaluarsa dan perkara itu tidak bisa dilanjut. Begitu. Terlebih lagi ada Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang oportunitas kewenangan kejaksaan untuk menyampingkan perkara tersebut. Gitu loh, apabila berkaitan dengan kepentingan umum yang berkaitan dengan pejabat publik seperti presiden. Nah, ini secara eksplisit saya sudah menjelaskan beberapa kali di pertemuan-pertemuan saya di podcast maupun di wawancara media ya. Saya bilang Pak Jokowi tidak bisa diperiksa. Setelah selesai menjabat, pejabat yang tidak
terkena perkara korupsi, itu sudah bebas melanggang kemana-mana, gitu loh. Kecuali dia masuk dalam pidana khusus, misalnya gitu kan. Pidana khusus yang berkaitan dengan kesusilaan dan korupsi, gitu. Makanya saya bilang tadi di sini, sangat disayangkan sekali ketika Pak Jokowi dibiarkan diperiksa oleh Polda atau Mabes dengan alasan agar pihak Jokowi bisa menuntut balik respon ketika ijazah palsunya itu atau ijazah yang dianggap palsu oleh mereka dianggap benar oleh UGM dan oleh Polda. Sebenarnya tidak dianggap benar pun yang namanya orang melecehkan hak harga diri kepala negara atau mantan kepala negara itu udah kena pidana, apalagi di media sosial. Nah makanya di dalam undang-undang hukum pidana, beban pembuktian itu bukan kepada Pak Jokowi, tetapi kepada Rismon CS, kepada Roy Suryo, karena mereka yang mendalilkan bahwa itu palsu. Nah mereka yang membuktikan, mereka yang menyiapkan semua perangkat yang termasuk Mabes Polri, forensik Mabes Polri. Dia undang Puslapor kalau memang mau datang Puslapornya. Keterangan dari Puslapor Mabes Polri itulah yang menjadi acuan bahwa itu ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Kan gitu. Masalahnya kan hari ini kan setelah diberikan pernyataan oleh Polda Metro Jaya melalui Mabes Polri forensik, ya kan, bahwa ijazah Pak Jokowi identik dan asli, Rismon kan masih kurang yakin. Dan tindakan Rismon CS seperti Roy Suryo ini bagaikan aparat penegak hukum polisi, gitu loh, yang selalu menjustifikasi orang, bahkan melebihkan polisi, melebihi polisi. Mereka bertindak seperti hakim, menjustifikasi Pak Jokowi dilecehkan, digini-ginikan, digitukan. Tapi kalau menurut saya ya dari ilmu kejiwaan, saya kan mempelajari juga ilmu kejiwaan, ya. Jadi kalau melihat daripada ilmu psikologis, jadi Rismon dan Dokter Tiva CS ya, seperti si Roy Suryo CS, ini udah kena gangguan jiwa, gangguan mental. Makanya saya bilang tadi di sini, ini udah orang sebenarnya udah nggak bisa dibiarkan keluar. Harusnya manggil Pak Purnomo, polisi baik yang ada di Semarang itu, mereka ditangkap, dikarantina di ODGJ, di rumah sakit ODGJ atau di rumah sakit RSJJ gitu loh, rumah sakit gangguan jiwa. Makanya saya bilang tadi di sini, jangan dilepaskan nih yang namanya Roy Suryo sama si Rismon Sianipar. Karena orang-orang ini kalau menurut penyakit zombie atau penyakit rabies menular. Kalau dia sempat menggigit orang ini, si Rismon dengan si Roy Panci, dengan Dokter Tiva, ini bisa menular penyakitnya dan akan mengakibatkan rabies. Kalau dibiarkan terus-menerus, kecuali negara memelihara masalah seperti ini. Jadi masalah ini sama sekali tidak elegan untuk bangsa kita. Di saat bangsa-bangsa di luar sana sedang menguji teknologi termutakhirnya di negara mereka, kita ribut masalah ijazah orang. Yang orang itu juga pernah berjasa di sini. Gitu loh. Pak Jokowi itu pernah berjasa membangun bangsa ini. Saya ingat ya, saya bukan pendukung Pak Jokowi. Saya pendukung sampai kapanpun pendukung Pak Prabowo. Tetapi hari ini saya berterima kasih sebagai warga negara Indonesia yang telah dibangun bangsanya oleh Pak Jokowi dengan susah payah. Padahal waktu Pak Jokowi menjadi presiden pertama kali, negara dalam kondisi defisit anggaran. Gitu loh. Makanya sebisanya Jokowi meminjam dana di luar negeri untuk agar negara ini tetap berlangsung. Kalau enggak, negara ini tergadaikan sebagian. Gitu loh, bisa pecah belah. Untungnya Jokowi piawai dalam mencari pinjaman. Makanya bangsa ini bisa tetap berjalan sampai saiki gitu loh. Nah, ini hal ini yang harus dipertegas oleh mereka gitu loh, khususnya kuasa hukum daripada Pak Jokowi, Otto Hasibuan CS ya, atau Yakub Hasibuan. Kita kembali lagi kepada kitohnya, bahwa atau mantan presiden tidak boleh diperiksa apapun alasannya karena sudah ditertuangkan di dalam garis-garis besar haluan negara yang tertuangkan di dalam kerangka undang-undang, di dalam konstruksi hukum, di dalam konstruksi undang-undang, di dalam Undang-Undang Dasar 45 itu dijelaskan secara gamblang di pasal 7A ayat 7 bahwa seorang presiden dan mantan presiden tidak boleh diperiksa. Gitu. Banyak referensi-referensi pasal-pasal dalam undang-undang juga yang bisa saya jabarkan kalau saya bertemu dengan Rismon. Apapun yang terjadi, Pak Jokowi ini jangan ditenteng ke sana kemari untuk diperiksa. Beliau ini lambang kewibawaan bangsa, mantan presiden loh. Gitu loh. Banyak mantan presiden juga yang kelakuannya juga yang jelas-jelas tercium oleh masyarakat.
gitu loh, seperti korupsi dan lain-lain. Tapi aman-aman aja tuh mantan presiden sampai sekarang. Kenapa Pak Jokowi yang udah membangun bangsa ini dengan hal yang remeh-temeh selalu dijelek-jelekan gitu loh? Ada apa? Apa karena takut Mas Gibran bakal jadi presiden ke depannya? Kok kalian itu nggak sadar sebagai masyarakat? Presiden yang sudah berjasa untuk membangun diri kalian, membangun ekonomi kalian, yang menyelamatkan negara dari defisit, kok tahu-tahu kalian serang gitu loh. Nggak ada loh, saya nggak pernah melihat ya seorang presiden seperti ini dibulinya karena karena memperbaiki bangsa. Saya yakin ya respon CS ini adalah pesanan orang-orang yang sakit hati sama Jokowi karena Jokowi orangnya tegak lurus tanpa korupsi ya. Makanya sekarang dendam banget dan mungkin kebetulan ada segerombolan orang-orang bodoh ini yang mudah dibayar mungkin ya. Ya saya duga. Mungkin si respon CS ini ada orang yang membonceng nih. Karena Pak Jokowi terlalu bersih orangnya selama menjabat sehingga sakit hati orang-orang yang banyak yang ditangkap itu. Bayangkan di era Pak Jokowi itu banyak orang yang ditangkap, yang dipenjara, bahkan beberapa menterinya pun dipenjara, bahkan menteri kesayangan Pak Prabowo yang namanya Edi Prabowo pun pernah dipenjara di era Pak Jokowi. Ini yang memang mungkin saya bilang Jokowi ini presiden bersih dan membangun Indonesia secara signifikan ya, sehingga banyak orang-orang yang tersakiti, khususnya mafia-mafia, khususnya para koruptor yang tersakiti karena Pak Jokowi terlalu tegas dalam penegakan hukum. Sekarang apalagi dilanjut lagi oleh Pak Prabowo. Nah, akan ada politik belah bambu yang mencoba memisahkan antara persatuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini udah terjadi nih. Yang ini yang saya baca sekarang ini. Banyak adu domba yang secara nggak langsung perlu diwaspadai juga oleh Pak Prabowo dan Pak Jokowi karena udah mulai dibentur-benturkan ini. Udah mulai gerbongnya Pak Prabowo mulai diadu domba dengan Pak Jokowi. Contoh tadi Pak Jokowi pernah berbicara bahwa ini ada orang besar dari Partai Biru yang memprovokasi masalah ini kan. Jadi udah mulai diadu domba nih Pak Jokowi dengan Pak SBY dan lain-lainnya. Dan itu yang perlu diwaspadai oleh bangsa kita ini, gitu, perpecahan itu. Karena harmonisasi yang dibentuk oleh Pak Jokowi semuanya dirangkul itu sekarang udah diikuti oleh Pak Prabowo. Sedikit saja salah perhitungan politik Pak Prabowo, maka semua ini chaos. Akan ada dua kubu dan ribut lagi bangsa ini. Karena selama Pak Jokowi memimpin ini, negara ini aman-aman saja. Kalau saya lihat, walaupun ada riak-riak kecil ya, tapi itu udah cepat diatasi. Andaikan Pak Jokowi tidak tegas dengan perangkat mereka, ini negara ini udah hancur dari dulu. Karena banyak banget kaum yang kurang senang dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Dengan berbagai cara mereka menghancurkan. Sekarang ini kan momoknya Mas Gibran ini kan jadi momok nomor 1 yang akan menggantikan Pak Prabowo jadi RI 1 nantinya. Makanya mereka berusaha bagaimana caranya agar Pak Jokowi hancur, Pak Prabowo pecah kongsi, Mas Gibran nggak jadi nyalon sebagai presiden. Percaya deh Mas saya, ini larinya akan ke situ. Karena analisa politik saya ini nggak mungkin salah, gitu. Jadi saya belajar politik udah tahunan juga, jadi artinya di sini di luar kepala saya dalam mengkaji itu. Gitu. Karena saya sedikit banyak telah mempelajari 9 komponen strategis IPOLEK Sosbud Hankamnas Geodemokonsos. Ideologi, politik, sosial, budaya, pertahanan, keamanan nasional, geografis, demokratis, dan lain-lainnya. Saya sudah pelajari itu. Artinya di sini saya sudah mempunyai kesimpulan sendiri bahwa ini arah-arahnya memang rasa ketakutan yang tinggi dan rasa dendam yang tinggi kepada Pak Jokowi dan keluarga, karena Pak Jokowi selama ini menjadi presiden yang baik, presiden yang benar-benar menegakkan amal ma'ruf nahi mungkar, walaupun banyak fitnah-fitnah yang terjadi. Karena banyak program-program mafioso di Indonesia ini yang terpangkas oleh tindakan dan ketegasan Pak Jokowi. Contohnya seperti Freeport ya, yang diambil alih sahamnya oleh Pak Jokowi yang tadinya 2%, sekarang jadi berapa puluh persen ke Indonesia gitu. Contohnya Epson dan lain-lainnya, dan banyak lagi perusahaan-perusahaan asing yang ditutup oleh Pak Jokowi, yang diberikan kesempatan kecil di bangsa ini ya. Pak Jokowi lebih mementingkan perusahaan lokal, perusahaan Indonesia. Banyak terjadi kok, perusahaan-perusahaan asing diganti dengan perusahaan lokal milik anak bangsa sendiri. Karena prinsip Pak Jokowi lebih baik memperkaya anak bangsa daripada orang lain gitu. Dan sekarang program Pak Jokowi, program unggulan Pak Jokowi sekarang yang lebih lingkar tambang untuk masyarakat, agar masyarakat bisa menikmati hasil tambangnya di buminya sendiri. Itu sudah berjalan. Itu programnya Pak Jokowi yang diinisiasi oleh Pak Jokowi dan dijalankan oleh Pak Prabowo sekarang ini. Program pro rakyat.
Itu yang harus disadari oleh masyarakat. Banyak positifnya Pak Jokowi dibanding mudorotnya. Tetapi kan hari ini banyak orang-orang yang nggak senang sama Pak Jokowi karena Pak Jokowi lurus. Apalagi kalau sempat kejadian amit-amit ya, tahu-tahu Pak Prabowo tidak sempat melanjutkan roda kepemimpinan, lalu Mas Gibran yang menggantikan. Wah, itu lebih bagus lagi kalau menurut saya, karena Mas Gibran orangnya tegas dan sportif. Dia membangunnya benar-benar membangun. Kalau menurut saya ya, tapi nggak tahu lah. Ini Pak Prabowo kan sedang membangun sekarang, dan Pak Prabowo juga orangnya kan bagus ya, presiden yang memang perlu diacungi jempol. Pak Prabowo sekarang ini kan mampu menjalankan tugas Pak Jokowi dan melanjutkan program Pak Jokowi yang telah direncanakan bersama. Ini Pak Prabowo bagus banget programnya. Hanya saja memang mungkin kondisi negara kita lagi nggak baik-baik saja ekonominya, makanya terjadi pemajakan ya, pengutipan pajak ya, dikutip pajaknya di berbagai lini. Mungkin kita juga dikejar target untuk bayar hutang ke negara lain. Ya udah waktunya bayar hutang, makanya rakyat dipaksa untuk membayar pajak apapun lah yang diadakan oleh Menteri Keuangan gitu kan. Bang Firdaus, ya, saya mau bertanya Bang Firdaus, tanggapan Bang Firdaus sebagai orang hukum. Menurut Bang Firdaus gimana nih Bang? Egy Sujana dan teman-temannya melaporkan kasus ini ke Amnesty Internasional. Menurut pandangan Bang Firdaus gimana? Hukum internasional yang bisa didengarkan oleh Den Haag ya, Pengadilan Internasional di Belanda sana, itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan, bukan hukum yang berkaitan dengan personal. Kalau mereka ini kan masyarakat manapun, intelijen dunia udah tahu bahwa mereka membawa misi dendam pribadi. Jadi 1000% Profesor Egy Sujana menurut pandangan saya gagal dalam mengajukan gugatan-gugatan di pengadilan internasional. Gagal. Karena hukum internasional hanya menangani perkara kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang besar ya, yang berkaitan dengan satu daerah yang digenosida dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau urusan Firdaus gimana nih Bang? Egy Sujana dan teman-temannya melaporkan kasus ini ke Amnesty Internasional. Menurut pandangan Bang Firdaus gimana? Hukum internasional yang bisa didengarkan oleh Den Haag ya, Pengadilan Internasional di Belanda sana, itu adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan kemanusiaan, bukan hukum yang berkaitan dengan personal. Kalau mereka ini kan masyarakat manapun, intelijen dunia udah tahu bahwa mereka membawa misi dendam pribadi. Jadi 1000% Profesor Egy Sujana menurut pandangan saya gagal dalam mengajukan gugatan-gugatan di pengadilan internasional. Gagal. Karena hukum internasional hanya menangani perkara kemanusiaan yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang besar ya, yang berkaitan dengan satu daerah yang digenosida dan lain-lainnya gitu. Tapi kalau urusan pribadi seperti yang didalami oleh orang-orang intelijen asing, mereka udah tahu kok kemana langkahnya si Roy Suryo, kemana langkahnya si Bang Egy Sujana, kemana langkahnya Dr. Tifa dan Rizwan Syahibin. Orang udah tahu kan. Yang heboh ini hanya mereka sedikit tuh. Sementara kasus-kasus yang dibawa ke kasus kemanusiaannya yang dibawa ke Den Haag aja itu sampai sekarang masih belum bergulir di pengadilan internasional seperti kasus Papua dan lain-lainnya. Apalagi yang menyangkut masalah pribadi segelintir orang seperti Egy Sujana dan kawan-kawan, ini nggak akan didengar oleh pengadilan internasional. Kasus-kasus seperti genosida yang ada di Israel saja, di Palestina, itu sekarang ini masih menjadi perdebatan di pengadilan internasional. Apalagi kasus-kasus kecil, sepele, remeh-temeh yang berkaitan dengan syahwat ya, nafsu politik, nafsu politikus atau nafsu para penggiat hukum di Indonesia ini yang tidak puas dengan pemerintah Pak Jokowi, ini nggak bakal didengar. Nggak bakalan, akan gagal total. Nggak akan. Gitu. Nggak akan, karena pengadilan internasional ini masih banyak PR untuk menangani perkara-perkara internasional. Bukan masalah saingan politik di bangsa ini, bukan. Apa krusialnya masalah ijazah dibawa ke pengadilan internasional? Ijazah itu sudah diputuskan oleh Polda Metro Jaya bahwa ijazah Pak Jokowi asli, dan UGM sudah mengakui bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Apalagi? Mau ngapain lagi? Dan itu sudah menjadi jurisprudensi ketika Rizwan CS atau Dr. Tifa atau si Roy Suryo ingin mengajukan
gugatan atau laporan polisi itu semua udah mentah karena udah ada jurisprudensi. Karena kita menganut sistem hukum Anglo-Saxon, Eropa kontinental, dan hukum adat. Jadi itu semuanya mengandung jurisprudensi Anglo-Saxon gitu. Jadi artinya di sini udah nggak bisa lagi dijadikan acuan oleh Rismond untuk menggugat ulang, melapor balik ulang apa segala, itu nggak bisa karena udah ada beberapa putusan pengadilan, ada beberapa keputusan kepolisian yang menyatakan mereka gagal dalam menuntut dan menggugat. Jadi nggak bisa lagi, udah ketutup pintu mereka. Yang sekarang mereka harus hadapi adalah laporan balik Pak Jokowi yang sekarang sedang berjalan di Mabes Polri dan di Polda. Ya siap-siap aja, saya yakini 1000% 4 orang ini pasti ditahan. Ya, baik Egy Sujana, baik Dr. Tifa, Rismond Sianipar, maupun Roy Suryo, pasti ditahan 4 orang ini. Saya ini, maaf ya, saya ini bukan pakar hukum banget ya di Indonesia ini, tapi analisa hukum saya nggak pernah meleset. 4 orang ini dijamin 1000% pasti ditahan. Sisanya yang, ya kan ada 12 orang tuh, sisanya yang 8 lagi mungkin dipertimbangkan. Seperti Abraham Samad dan lain-lain. Tapi kita lihat aja nanti yang bergulir seperti apa. Omongan saya nggak pernah meleset. Analisa hukum saya di Indonesia nggak pernah salah. Gitu. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang masih eksis di dunia hukum. Oke Bang, terkait legal standing penelitiannya Roy Suryo dan kawan-kawan, menurut Abang ini gimana Bang? Legal standingnya? Gak ada legal standingnya, dari mana? Dari lembaga mana mereka? Siapa yang mengeluarkan lisensi bahwa Roy Suryo itu adalah ahli IT? Atau ahli forensik seperti si Sianipar, Rismond Sianipar? Gak ada. Lembaga mana? Kalau lembaga resmi itu diminta oleh penyidik, akan diminta mereka menjadi saksi ahli. Tapi sekarang ini kan saksi ahli versi mereka. Saksi ahli mereka itu tidak tercatat dalam lembar negara. Jadi setiap pengakuan yang tidak tercatat dalam lembar negara dianggap tidak ada. Karena hukum Indonesia ini menganut sistem hukum jelas gitu loh. Hukum Indonesia harus jelas, tertulis dan tercatat di lembar negara. Kalau tidak tercatat dan tertulis, maka itu dianggap tidak ada. Gitu. Seperti itu Adinda. Jadi menurut Bang Firdaus, menurut pandangan Bang Firdaus terkait kasus polemik ijazah Pak Jokowi ini, apa benar Bang ada agenda besar di balik ini semua Bang? Kan saya udah bilang tadi, awalnya kan saya udah pernah satu kolom sama mereka. Saya ini waktu zaman Pilpres 2014-2019, saya ini adalah salah satu martir di pasukan itu. Salah satu martir ya, karena saya ketua umum relawan militan Prabowo. Saya salah satu martir mereka, dan mereka itu ikut-ikutan saja di bawah saya, istilahnya kasarnya gitu. Karena saya pemimpin tertinggi di dalam gerakan itu. Saya tahu gerakan mereka halus, tipis-tipis, mereka nggak sadar bahwa mereka lagi dininabobokan oleh pendana, mereka lagi dininabobokan oleh politikus yang tidak senang dengan Pak Jokowi, gitu loh. Saya tahu gerakan mereka, makanya mereka nggak sadar. Saya tidak ada yang dibiayai, saya tidak ada yang mendanai, bohong itu, bullshit. Berdasarkan keinginan hati mereka, berdasarkan kerisauan mereka tentang masa depan bangsa, itu bullshit, bohong semua itu, bohong. Karena saya pernah satu kolam dengan mereka. Berarti dalam arti ini ada bohirnya di belakang Bang ya? Ada, jelas ada. Rismond itu apa sih penghasilannya? Dr. Tifa apa menghasil? Roy Suryo tuh dapat duit dari mana? Kok bisa bolak-balik warawiri ke Jogja mana itu? Sibuk sana kemari. Apa? Coba saya tanya, dia kerja apa? Gajinya apa? Mantan menterinya udah di stop. Gitu loh. Kalau nggak ada bohir, bohong Pak. Sekecil-kecilnya bohir itu pasti menyiapkan fasilitas mobil apa segala itu. Karena saya satu kolam dengan mereka dulunya. Saya tahu persis bagaimana langkah mereka. Halus. Nggak bakal terasa oleh mereka, tapi mereka nggak sadar bahwa itu bohir. Bang Firdaus, ini kan Abraham Samad dan Egy Sujana ini apa bisa jadi justice kolaborator Bang? Mengingat keduanya nih saat ini berada di luar negeri. Abraham Samad ada di Australia, Egy di London. Lalu ya, mereka sekarang statusnya terlapor Bang. Nggak bisa, Egy Sujana nggak bakal pulang, dia udah berstatement kok. Dia nggak mau pulang, dia mau dijemput katanya. Saya nggak akan datang kan gitu. Gimana mau jadi justice kolaborator kalau seandainya kondisi seperti itu? Itu mereka kabur, menumbalkan Rismond dan Roy Panci. Rismond dan Roy Panci ini nggak sadar kalau mereka dibodoh-bodohi.
Saya tahu kan permainan Bang Profesor Egy Sujana. Kan kita dulu satu kolam sama Bang Egy. Saya tahu persis gitu loh. Kalau menurut saya Bang Egy Sujana juga nggak gentle orangnya. Harusnya jangan begitulah. Kalau memang udah mendorong respon sama Roy, harusnya mereka bersatulah hadapi itu Polda Metro Jaya kan gitu. Oh, mereka juga akan jadi tersangka kok. Gitu. Oke, Bang Firdaus, mungkin ada statement terakhir Bang Firdaus sebelum kita tutup, Bang Firdaus. Ya. Statement terakhir saya, jangan pernah membiarkan Pak Jokowi diperiksa. Karena Pak Jokowi itu sedikit banyaknya orang dunia tuh tahu dia mantan presiden G20. Jangan pernah membiarkan Pak Jokowi diperiksa demi kewibawaan bangsa. Urusan remeh-temeh ijazah palsu, udahlah, nggak usah dibicarakan lagi. Itu udah basi banget gitu loh. Yang namanya orang ijazah palsu itu bikinnya di Jatinegara, yang tanda tangannya nggak mengakui bahwa itu dia ijazah palsu, itu baru benar. Kalau ijazah palsu ini kan bukan masalah kertasnya, Mas. Bukan masalah kertasnya, yang paling spesifik itu masalah tanda tangannya. Karena ini delik aduan absolut. Siapa yang merasa dirugikan di situ? Tidak semua orang bisa menuntut. Yang bisa menuntut di situ hanya UGM, karena ada tanda tangan rektor dan dekannya di situ. Gitu loh. Makanya saya bilang tadi sini, pemalsuan itu terjadi apabila yang dipalsukan di situ menuntut. Apa aja yang dipalsukan di situ? UGM. Dipalsukan ijazahnya, nuntut nggak? Enggak. Malah UGM bilang itu udah asli. Ya kan? Lalu rektornya atau dekannya menuntut nggak? Enggak kan? Dianggapnya asli, ya udah, apalagi yang punya empunya aja, yang punya barangnya aja nggak nuntut kok. Ngapain si respon sama Roy Suryo kebakaran jenggot, apalagi sama Egy Sujana, jauh bumi dan langit gitu loh. Yang punya hak aja nggak ribut, kok ini malah ribut, berarti kan ada apa? Berarti ini kan sengaja dibuat-buat. Atau memang ada rencana besar dari mafia-mafia yang udah bersekutu dengan pejabat-pejabat teras di sana, di negara ini ya kan, ingin menutupi kasus besar seperti korupsi yang sedang bergulir. Makanya sengaja Pak Jokowi dijadikan tumbal oleh si Respon. Mungkin bisa jadi begitu, kan kita nggak tahu politik Indonesia ini. Politiknya lebih ganas daripada politik Rusia dan Amerika di Indonesia ini. Karena banyak orang yang pura-pura melas, pura-pura ini di belakang itu gagah banget. Tapi di depan orang itu pura-pura melas gitu. Gitu. Jadi artinya tambahan satu nih Bang Firdaus, tambahan Bang Firdaus. Ya. Ini tanggapan Abang tadi, Abang lihat rakyat bersuara yang di Ainus tadi kan ada ibu-ibu yang bersumpah bawa Al-Quran. Ini kan udah mencampurkan aduk antara politik sama agama gitu Bang, dan hukum. Akhirnya terkesan membawa agama. Tanggapannya Bang Firdaus gimana sih nih? Dia sumpah di dalam Al-Quran, di bawah Al-Quran, itu kan untuk dia sendiri, bukan untuk negara. Jadi sumpahnya dia itu untuk dia. Nanti kalau dia rasakan, nanti di Yaumil Mahsyar nanti pada saat masa hisab. Karena sumpah dia tidak mewakili negara. Sumpah yang mewakili negara adalah sumpah di hadapan penguasa. Gitu loh. Yang tercatat di dalam lembar negara. Itu baru sumpah yang benar. Tapi kalau sumpah nenteng-nenteng Al-Quran dibawa buat sumpah, itu malah dia dosa. Al-Quran itu dipahami agar kamu menjadi orang Islam yang baik, yang sesuai dengan amanah Rasulullah SAW. Jangan membuat gaduh. Kok Al-Quran ditenteng-tenteng, disumpah di iNews TV, buat apaan? Gitu loh. Kalau orang yang bersumpah meyakini orang lain. Ada potensi nggak Bang itu penghinaan terhadap agama? Enggak juga. Enggak, kalau itu enggak. Itu kan Al-Quran kitabnya dia. Dia orang Islam kan, enggak ada penghinaan. Hanya saja di sini dianggapnya orang stres gitu loh. Al-Quran yang harus dipahami dan dibaca, kok dijadikan bahan untuk meyakini seakan-akan Al-Quran itu udah benar untuk dia gitu loh. Padahal kalau kita ketahui, tidak boleh kita menganiaya orang lain, menganiaya perasaan Pak Jokowi dengan menggunakan agama. Karena di dalam ajaran Islam juga tidak boleh itu menganiaya orang lain. Apalagi membawa agama. Agama tidak boleh menganiaya orang lain. Agama yang menyebarkan cinta kasih. Agama manapun. Jadi kalau seandainya ada orang yang sekarang ingin melegalkan kebohongannya, ingin melegalkan kedengkiannya dengan menggunakan Al-Quran, berarti orang itu lebih bohong daripada orang yang dianggap bohong.